Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina Marcella, NPM 2021 0510 053. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang gagasan filsuf terkait perang. Sebelum masuk ke gagasan filsuf terkait perang, apa sih pengertian filsuf itu? Nah, pengertian filsuf itu merupakan sekelompok orang yang memahami konsep dasar tentang kehidupan yang ingin dicita-citakan. Nah, setiap manusia dapat dikatakan sebagai seorang filsuf. Nah, artinya bahwa setiap orang itu mempunyai filsafatnya sendiri-sendiri. Setiap diri yang berkesadaran tentu mempunyai pandangan yang khas terhadap alam semesta. Filsuf ini adalah sebutan untuk seorang yang ahli filsafat. Jika filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, maka ahlinya ini dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang cinta. Nah, inti dari filsuf ini adalah seorang yang ahli filsafat atau orang yang sedang berfilsafat. Selanjutnya, mengapa sih disebut dengan adanya filsuf? Nah, dalam sejarah intelektual manusia, sebutan filsuf ini hanya disematkan kepada orang-orang yang pemikirannya mempunyai nilai filosofis dan layak dikaji secara filsafat. Filsuf kata-kata mempunyai pertanggungjawaban ontologis, epistemis, dan etis. Kata-kata itu selalu dapat diperiksa dan digugat kebenarannya oleh seorang filsuf. Nah, next, apa yang dilakukan oleh seorang filsuf? Seorang filsuf ini melakukan sebuah investigasi dan analisis tentang kehidupan. Dengan kata lain, tugas utama dari filsafat adalah menemukan cara-cara yang bisa menjelaskan dan menggambarkan struktur dasar dan pola-pola kehidupan. Seringkali dengan cara memilahnya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, yang ketiga itu ada siapa filsuf utama di dunia. Nah, sebelumnya filsuf utama di dunia ini kalian pasti mendengar dengan yang namanya Thales. Thales ini ialah disebut sebagai bapak filsafat. Nah, sebab ia merupakan filosof pertama dalam tradisi barat. Selain itu, Thales berhasil mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala yang ada di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales ini merupakan bapak filsuf utama ya, yang lahir di Miletos pada sekitar tahun 626 sebelum Masehi. Nah, dia terkenal dari pemikirannya untuk mencari arke. Arke itu sebuah prinsip. Menurut Thales, dunia ini harus ada suatu prinsip yang mendasari berbagai fenomena, seperti pergantian musim, arus laut, jagat raya, dan sebagainya. Dan prinsip tersebut, Thales ini mempunyai prinsip yang bernama air. Salah satu alasan mengapa ia memilih air adalah karena ia berpendapat bahwa panas dapat dikembalikan logam keadaan cair. Lalu air juga menunjukkan perubahan yang signifikan daripada elemen apapun yang dikenal pada saat itu dan bisa dengan mudah diamati dalam 3 keadaan, yaitu cair, uap, dan es. Nah, selanjutnya ada gagasan perang atau war ideas. Dalam arti yang lebih luas, perang ini berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya yang disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga adanya teror. Nah, dengan luasnya definisi ini, konsepsi perang itu meliputi semua konflik dengan kekerasan yang terentang antara situasi konflik domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer atau kemungkinan juga tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik hingga sampai pada perang antar negara pada skala yang sangat penuh. Nah, perang itu merupakan sebuah aksi fisik dan aksi non-fisik. Dalam arti sempit,
Perang itu merupakan sebuah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Nah, perang ini merupakan turunan dari sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang masih memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuh. Perang ini biasanya dipakai untuk menimpakan penderitaan bermacam-macam, mulai dari politik, militer, kekuasaan, kerajaan, hukum, kejahatan, sosial, ekonomi, bahkan agama juga dipertentangkan. Selanjutnya ada gagasan para filsuf terkait perang. Perang yang pertama, Perang Peloponnesian, yang dikemukakan oleh seorang filsuf yang bernama Thucydides. The Story of the Peloponnesian War itu merupakan sebuah karya monumental dari Thucydides, salah seorang penduduk dari Yunani yang dianggap sejarawan kedua setelah Herodotus. Yang membedakan antara Thucydides dengan Herodotus, Thucydides ini lebih dianggap sebagai sejarawan politik, sedangkan Herodotus dianggap sebagai sejarawan kebudayaan. Perang Peloponnesian merupakan perang yang terjadi antara orang Yunani dengan Sparta, yang berlangsung sekitar tahun 431 sebelum Masehi hingga 404 sebelum Masehi. Thucydides membeberkan alasannya adanya peperangan ini adalah ekspansionisme dari Athena. Athena merupakan sebuah negara dengan kekuatan armada laut yang sangat kuat. Next, Perang Peloponnesian berakhir pada tanggal 25 April 404 sebelum Masehi, ketika Athena menyerah dan Peloponnesian melakukan renovasi kota-kota Yunani secara keseluruhan. Kekaisaran Athena yang sebelumnya sangat kuat dalam berperang harus rela menjadi budak Sparta. Setelah Perang Peloponnesian, Sparta akhirnya menjadi penguasa Yunani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait Perang Heartland. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ajaran Karl Haushofer tentang perang. Dalam ajaran Karl Haushofer terdapat 3 ajaran, yaitu Lebensraum, autarki, dan juga Penregion. Yang pertama, Lebensraum merupakan hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk menjamin kesejahteraan dan keamanannya. Berdasarkan pemikiran kaum geopolitik Jerman, negara besar berhak untuk berkembang dengan memakan negara-negara kecil yang mereka anggap telah ditakdirkan untuk mati. Jadi dengan memakan negara-negara kecil tersebut, negara besar dapat berkembang dan menjamin kesejahteraan serta keamanannya. Kemudian yang kedua ada autarki. Autarki merupakan cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini dimungkinkan apabila negara tersebut sudah cukup luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Untuk itu dibutuhkan politik ekspansi untuk menjalankan cita-cita tersebut. Maka dari itu, autarki ini berkaitan dengan ajaran selanjutnya yaitu Penregion. Dalam Penregion, Karl Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah yang beberapa wilayah tersebut dikuasai atau dipimpin oleh beberapa negara yang dianggap unggul dalam berbagai aspek. Nah, untuk pembagian Penregion tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Pan-Amerika, yaitu adalah wilayah-wilayah di mana Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada Pan-Asia Timur, mencakup bagian timur benua Asia, kemudian benua Australia, dan juga wilayah kepulauan di mana pemimpinnya merupakan negara Jepang. Kemudian Pan Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan juga Rusia. Dan Pan ini dikuasai oleh negara Rusia. Dan yang terakhir terdapat Pan Eropa Afrika yang mencakup Eropa Barat, tetapi di luar Inggris dan juga Rusia. Dan Pan ini dikuasai atau dipimpin oleh negara Jerman. Selanjutnya adalah pemikiran von Clausewitz dalam perang.
Von Clausewitz merupakan seorang perwira angkatan darat yang sangat brilian dan pemikiran-pemikirannya tentang falsafah perang dan juga militer masih dipakai atau masih relevan hingga saat ini. Ia juga menulis sebuah buku yang berjudul On War. Dalam buku tersebut, dia membahas mengenai falsafah politik dan juga hubungan sipil dan militer dalam melakukan perang. Dalam banyak ajarannya, salah satu kutipan yang paling terkenal adalah sebuah kutipan yang berbunyi, "War is not nothing but a continuation of politics with the admixture of other means." Yang berarti perang hanyalah kelanjutan dari politik tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam hal ini, von Clausewitz berpandangan bahwa perang bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanyalah alat dalam politik sebuah bangsa. Perang tersebut bersifat konstan, sedangkan tata cara, alasan berperang, strategi, dan lain-lain dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, von Clausewitz berpendapat bahwa perang bukanlah hanya tindakan politik, namun juga alat politik, suatu kelanjutan dari perdagangan politik, yaitu upaya untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi dengan jalan atau dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai teori Nicholas Spikeman tentang perang atau yang biasa disebut juga teori perang Rhineland. Dalam teori ini, Nicholas Spikeman berkeinginan untuk menyatukan konsep-konsep yang terpisah ke dalam sesuatu yang disebut dengan daerah batas atau Rhineland. Rhineland ini merupakan wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan juga udara. Dan dalam pelaksanaannya, konsep ini membutuhkan kesesuaian antara kebutuhan dan juga kondisi dari negara tersebut. Dan dalam teori ini, Nicholas Spikeman juga beranggapan bahwa dunia itu terbagi menjadi 4, yaitu daerah jantung atau heartland, bulan sabit atau Rhineland, sabit luar, dan juga dunia baru atau Amerika.